Perkenalkan, saya Maximilianus Agung, NIM 2019-310077. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi kelompok kami, yaitu game teori. Yang pertama, pengertian game teori. Game teori atau teori permainan merupakan teori yang menggunakan pendekatan matematis dalam merumuskan situasi, persaingan, dan konflik di antara berbagai kepentingan. Teori ini dikembangkan untuk menganalisa proses pengambilan keputusan, yaitu strategi optimum dari situasi-situasi persaingan yang berbeda-beda dan melibatkan dua atau lebih kepentingan. Yang kedua, pengertian game teori menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Dimyati 1992, teori permainan atau game teori adalah bagian dari ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pembuatan keputusan pada saat ada dua pihak atau lebih berada dalam kondisi persaingan atau konflik. Yang kedua, menurut Ayu 1996, game teori merupakan suatu pendekatan matematis untuk merumuskan situasi persaingan dan konflik antara berbagai kepentingan. Game teori melibatkan dua atau lebih pengambil keputusan atau yang disebut pemain. Setiap pemain dalam game teori mempunyai kepentingan untuk menang. Yang ketiga, tujuan game teori. Tujuan game teori ini adalah menganalisa proses pengambilan keputusan dari persaingan yang berbeda-beda dan melibatkan dua atau lebih pemain atau kepentingan. Yang keempat, keunggulan game teori. Keunggulan dari game teori atau teori permainan adalah metodologi yang disediakan untuk menstruktur dan menganalisa masalah pemilihan strategis. Menggunakan teori permainan, maka langkah pertama adalah menentukan secara eksplisit pemain, strategi yang ada, dan menentukan preferensi serta reaksi dari setiap pemain. Yang kelima, unsur-unsur dasar game teori. Yang pertama, jumlah pemain. Permainan diklasifikasikan menurut jumlah kepentingan atau tujuan yang ada dalam permainan tersebut. Dalam hal ini, perlu dipahami bahwa pengertian jumlah pemain tidak selalu sama artinya dengan jumlah orang yang terlibat dalam permainan. Jumlah pemain di sini berarti jumlah kelompok pemain berdasarkan masing-masing kepentingan. Dengan demikian, dua orang atau lebih yang mempunyai kepentingan yang sama diperhitungkan sebagai kelompok pemain. B. Gapjaran atau payoff. Gapjaran atau payoff adalah hasil akhir yang terjadi pada akhir permainan. Berkenaan dengan ganjaran ini, permainan digolongkan menjadi dua macam kategori, yaitu permainan jumlah 0 atau zero sum games dan permainan jumlah bukan 0 atau non-zero sum games. C. Strategi permainan. Strategi permainan dalam teori permainan adalah suatu siasat atau rencana tertentu dari seorang pemain sebagai reaksi atas yang mungkin dilakukan oleh pemain yang menjadi saingannya. D. Matriks permainan. Setiap permainan yang dianalisis dengan teori permainan selalu dapat disajikan dalam bentuk sebuah matriks permainan. E. Titik pelena atau slide point. Titik pelena adalah suatu unsur di dalam matriks permainan yang sekaligus sebagai maksimum baris dan minimax kolom. Permainan dikatakan bersaing ketat atau strictly dramatic jika matriksnya memiliki titik pelena. Contoh, jika banyak pemain ada dua pihak, baik individu maupun kelompok, maka permainannya disebut sebagai permainan dua orang. Jika banyaknya pemain adalah N pihak,
N lebih dari sama dengan 3, permainannya disebut pemain N orang. Jika jumlah kerugian dan keuntungan dari permainannya adalah 0, disebut sebagai permainan berjumlah 0 atau permainan berjumlah konstan. Sebaliknya disebut sebagai permainan berjumlah bukan 0.